Dia di sebelah gunung nih, Borneo Telong nih ada gunung lain. Jadi kita bisa lihat satu gunung lain yang hampir sama ketinggian dengan dia. Dia nama Gunung Burni Geredong. Nah, tapi Burni Geredong nih memang dia di samping daripada Borneo Telong, tapi dia tak berapa famous karena dia memang sedikit adventure lah. Dia kena punya skill khusus untuk pergi situ. Dia tak bisa, orang awam nih tak mungkin. Tapi Borneo Telong nih anak high school umur maybe 13, 14, dia bisa pergi dalam satu rombongan. Dia ada weekend sekolah, hari Minggu dia tak ada pergi sekolah, dia pergilah anak-anak daripada orang tempatan situ, dia pergi naik je kan. Dia kita start daripada 1600 dan finish summit di 2600. Dia kita tinggal naik 1000 aja. Tapi dia sistem biasa orang pergi, dia berangkat, nanti dia camp di camp 3 kalau tak salah. Lepas tu nanti dini hari pukul 4 dia summit. Karena kenapa orang buat macam tu, orang nak lihat sunrise. Tapi sepatutnya kalau kita nak jalan daripada start sampai pada summit, kita hanya butuh waktu paling cepat untuk expert dia 6 jam lah. Tapi kalau untuk slow dia 8 jam okey lah kan. Tapi kita tak dapat lah satu rasa yang mungkin view semacam sunrise tu tak dapat lah kan. Kita cuma nak summit, kita ambil take picture dengan apa yang ada. Tapi kalau untuk satu momentum macam sunrise kah atau sunset kah, kita kena pergi pada waktu-waktu dia terjadi lah kan. Dan gunung ini udah menjadi satu tempat yang memang ramai orang pergi, termasuk orang Malaysia. Tapi dia tak kelola gunung tu. Dia keluarkan dana dalam tempoh waktu 2 tahun. 1 tahun ni dia keluarkan 1 miliar rupiah. Dalam ringgit tak pastilah dalam ringgit berapa kan. Macam 60,000 ringgit, mungkin tak tahulah. Macam tu lah kan. Bunyi telong Jadi dia dah keluarkan dana tu 2 tahun Sahril, 2 miliar. Tapi dia tak buat facility untuk mountaineering. Dia buat taman di bawah tu. Mana-mana orang situ duduk lepak macam tu. Tapi pun lagi budak-budak muda ni, remaja ni, dia duduk lepak situ dengan Aceh Syariah Law ni dia tangkap. Tapi you buat tempat orang lepak. Tapi orang lepak yang berlainan jenis you tangkap macam mana? Pun dia ada buat satu tempat macam stage lah untuk kalau ada acara kan. Tapi pemerintahan tempatan pun stage ni you tak pakai. Jadi you buat stage buat apa? You harusnya ini program you punya. You buat stage. Mesti kalau ada acara you pakai stage itulah, karena ni you yang buat. Tapi you sendiri tak pakai. Jadi untuk apa you buat kan? Jadi rasa nak bawa lah mereka pergi Kinabalu tu, lihat prospek di Kinabalu ni, bisa bawa dekat Borneo Telong ni untuk dia buat gunung tu safety, terbuka semua, karena anak kecil umur 8 tahun pun boleh pergi situ. Itu Sahril lihat di 8 tahun, tapi jelah dah berketinggian 2000. Kita dapat tengok ketinggian ni dengan tapi maknanya track jalur dia tak panjang lah. Tak panjang. Maknanya starting point dah tinggi dah. Starting point 1600. 1600 dah. Memang di yalah di Aceh Tengah maknanya dah dataran tinggi. Dah dataran tinggi. Dia pun selain daripada selalu orang suka macam tu lah. Nak dapat, sebab sini ketinggian paling mudah yang tu pun masih mengambil masa agak tadika lah nak dapat. Itu pun dapat 1000 lebih ketinggian je kan. Yang ni macam dapat LDW ni. Dia signboard pun tak ada sana. Jadi kita mana-mana foto puncak, memang signboard ni bukan satu hal yang penting sangat kata. Tapi kan signboard ni perlu karena dia adalah satu media komunikasi kan, untuk kita communicate kepada orang di letak mana kita sedang berdiri ni kan. Misal kita berdiri di Kinabalu, macam mana orang tahu Kinabalu? Karena signboard tu lah ada, dia tulis di situ, oi ni Mount Kinabalu. Kalau tak, dia cuma nampak batu, awan saja kan. Kita bisa berdiri dekat hutan mana, dekat batu mana kita. Tapi kan ada signboard tu lah, kita tahu bahawa itu adalah wilayah daripada puncak pegunungan tu lah. Itu Sahril baca daripada Wikipedia kan. Mungkin kalau lihat dari blog orang atau yang lain gambar, Borneo Telong ni Malaysia banyak pergi sana. Lihat perempuan lagi kan. Ada, mungkin ada lah dengar, tapi yalah macam masih lagi macam tak dengar lagi lah Malaysia ada banyak pergi, tapi maknanya banyak berpotensi lah. Kita tahu Malaysia ada pergi sana karena dia ada kibarkan bendera Malaysia, dia publish kan. Kita tahu dia lah orang Malaysia karena dia pakai bendera Malaysia.
Memang lagi Borneo Telong nih, dia punya gunung nih, dia punya wilayah nih, Benar Meriah nih, dia punya sumber penghasilan kopi. Jadi selain menikmati daripada pemandangan gunung atau mountaineering, kita bisa nginap di satu penginapan yang di situ kebun kopi. Jadi kita bisa ngopi langsung sehari di dalam kebun kopi itu. Dia seladang kopi. Jadi kita minum kopi, meja dia letak tuh memang kebun kopi lah. Tolong dekat situ. Seladang kopi saya datang. Sudah datang, dekat situlah. Okey, seladang kopi ni macam dream lah. Okey kan? Macam dream, tapi betul. yalah saya tak tahulah di Malaysia macam mana nak dapat tempat seladang kopi, tapi wow. Yalah ada kopi ladang. Betul. Itulah potensi tu tadi. Lepas belakang dia pun ada tali air. Betul. Kan, betul. Ni, kan? Okey kan, seladang kan. Jadi kita combine daripada Borneo Telong ni, orang datang situ, kita bisa letak dia daripada hotel, penginapan yang lepas tu dia bisa sedikit relax dekat seladang naik gunung kan. Sebelum pulang dia adalah betul. Saya ingat kalau memang ada masa saya pusing, cuma memang masa saya pergi berjalan ke tempat ke seladang semua memang tak ada rencana naik gunung kan. Memang berjalan. Betul. Tapi saya ada dengar di kawasan-kawasan tu orang cakap lah ada beberapa kawasan. Betul. Itulah sebab tak dengar tu tadi karena dia memang tak manage. Kalau dia manage itu punya activity mountaineering dekat situ, tak mungkin orang tak dengar karena kita sampai situ kita dah tahu dah dia famous. Dia punya track macam ni. Kita sebelum pergi situ pun mungkin atau kita buka macam ni kita dah tahu dia track macam ni. Dia kena facility macam ni kan. Ni okeylah walaupun kita tak ada plan pun awal tapi kita bisa lihat ni rasa bisa buat lah kan. Tak lama lah. Karena maka saya bilang kalau dia wujud macam Kinabalu ni itu bukan satu hal yang susah. Karena Kinabalu ni sepatutnya kalau dia tak ada manage itu tempat, itu tak bisa pergi situ. Karena kita kena merangkak atas batu, belum lagi batu tu licin kan. Tapi ni dia tangga aja kita tinggal jalan. Borneo Telong buat macam tu. Saya tak minta semua gunung pun dibuat macam tu. Ini gunungnya memang dia udah, kalau kami bilang headline, orang sudah banyak pergi sana kan. You kena buat. Kalau tak, gunung tu akan rusak. Dan di kawasan yang berdekatan juga. Betul, kawasan pun punya potensi. Benar Meriah ni dia tak punya pantai kan dia di gunung kan. Kalau dia nak harap dari kopi tu, jadi akan lambat untuk tumbuh. Tapi gunung ni dia bisa datangkan investor baru dari situ. Macam salah satu contoh airport. Dia airport tu penerbangan perintis. Dia cuma ada hari Rabu, hari Sabtu. Bahkan kadang-kadang dalam satu masa dia tak ada karena memang dia hilangkan tu trip pesawat karena memang tak ada orang pergi dengan airport kan. Tapi kalau dia udah banyak orang datang sana, orang akan minta kami airport aktifkan. Jadi daripada Malaysia boleh mendarat daripada Kuala Namu atau Belang Bintang Banda Aceh, itu langsung lagi ke Benar Meriah tu. Jadi tak payah jalan 6 jam dengan bas. Ya kan. Jadi dia bisa bangkit semua. Itu dah lama dah konsep tu tapi memang tak berhasil lagi. Ni tahun ni nak coba pulang ni lagi, maka di dekat cuma itulah bila bahagian-bahagian ni bila melibatkan flight, tak tahulah sama ada macam mana, saya tak pernah dengar lah sama ada macam mana. Yalah, kalau di Malaysia ni macam mana ataupun macam mana luar negara deal penerbangan ni kan, ataupun macam mana pemerintah ke ataupun daripada bahagian pemerintah Aceh ke ada. Tapi sepatutnya tu bukan hal yang sulit sangat dah kalau kita dah punya kuasa kan. Orang-orang yang kita maka patut kita dekatilah orang-orang yang punya kuasa ni. Kalau dia dah sama faham dia macam mana kita fikir, kita kasih satu penjelasan dekat dia, dia pun faham, dia bisa terima tu. Karena dia punya kuasa tak susah lah bagi dia. Kalau bagi kita ya susah. Kita cuma punya satu idea yang bisa kita tawarkan. Tapi kalau dia tak ambil idea ni, kita tak bisa buat apa kan. Tapi kalau dia ambil, dia orang pemerintahan, dia bisa buat mana-mana perintah. Itulah rencana mau bawa ni tahun depan. Kalau bisa saya nak coba sosialisasikan, promote dekat mereka. Tahun depan nak bawa lah pergi Kinabalu. You lihat bagaimana orang buat manage. Karena you bukannya tidak pernah keluarkan uang 2 miliar sudah you keluarkan uang, tapi itu tak ada guna, tak jadi income pun. Dan selain daripada melawat Kinabalu tu, lawat juga dia sebab tu antara tempat-tempat menarik sebenarnya. Kalau di Semenanjung ni, negeri yang bagus dalam aspek saya tengok tourism pegunungan ni Perak.
Perak agak rancak di Malaysia. Pahang walaupun ada demografi hutan besar pun, Pahang ada satu perangai yang sama lah, sebab pemilikan hutan ni masih kuasa besar raja semua kan. Jadi dia tak ada, macam di Perak ni dah banyak yang agak komersial. Jadi yang berpotensi. Jadi dia secara tak langsung di Perak spesifik tu pun ada, maknanya lahir banyak gunung-gunung outdoor lah. Selain daripada Perak, kalau di sana Sabah lah kan. Kalau di Semenanjung gunung, maksudnya dia macam mana dia dikomersialkan. Ya, betul. Betul. Kalau di Semenanjung ni, Perak antara yang saya tertanya lah. Mana saya sendiri masih lagi merantau ke sini sebab nak belajar model dia, sebab berbeza-beza mental antara state dalam Malaysia betul, ni pun. betul. Kadang kita tengok, kenapa game Perak ni grow outdoor ni tumbuh macam cendawan kan. Macam ada kebebasan ni kan, dan ada ni something itulah yang saya tengok. Iyalah. Jadi kita dapat belajar itu pun bagus lah kan. Nampak macam Burni Telong ni, untuk income paling kecil je ni, kita buat satu contoh untuk mudah kita untuk fikir. Kita buat dia sertifikat. Mana-mana orang sudah naik Burni Telong, dia kasih sertifikat. Dia kena bayar lah untuk sertifikat ni. Tapi dia tak bayar untuk sertifikat saja. Waktu dia ambil permit untuk pendakian, dia dah termasuk include pembayaran dengan sertifikat. Kita katakan RM5, ya kan? Itu kan dah jadi income pemasukan daripada wilayah. Untuk dia kembangkan lagi. Cuma yang saya terkejut, masih ada gunung di Aceh yang macam Burni Telong ni tak ada siapa-siapa buat inisiatif. Tak ada. Saril, saya ingat rata-rata di Indonesia model dia kebanyakan pergunungan tu ialah dikuasai oleh penduduk setempat lah. Itulah. Yang akan cuba nak betul dan nak bawa. Jadi memang kan, pendapatan tu ada, income tu ada daripada rakyat tempatan lah. Tapi kita tak bisa hitung berapa banyak income yang masuk dan apa yang sudah kita lakukan dengan income tu. Tak adalah cuma jadi makan atau aktiviti personal daripada penduduk tempatan kan. Tapi kalau dia sudah dikelola oleh pemerintahan tempatan. Tapi sekarang penduduk tempatan ada lah. Ada. Jadi kita perlu guide, kita permit kita minta daripada ranger. Tapi sepatutnya ini kita jadikan satu yang dikelola oleh daripada pemerintahan. Pembayarannya dilakukan daripada, memang tidak langsung ke pemerintahannya, tapi orang-orang yang kaki tangan pemerintah lah yang dia tetapkan di tempat itu kan. Nanti daripada hasil daripada pegunungan itu dia kena tax, dia bagi daripada pemerintahan. Pemerintahan ni pun tax ni dia bisa kembangkan lagi lah mana-mana fasiliti yang kurang. Jadi dia tak perlu harap lagi uang daripada negara, dia bisa pakai mandiri kan. Secara mandiri dia bisa buka koperasi, mungkin orang jual makan. Itu kan kaki tangan daripada pemerintahan. Macam Kinabalu ni dia ada kaki tangan Taman Nasional yang jual-jual minum tu dia. Nanti ada yang jual merchandise, dia jual topi, dia jual stiker. Itu kaki tangan semua kan. Tapi dia ambil tax daripada penjualan tu, misalnya 10% atau 20% daripada benefit, dia ambil. Macam mana dia jaga penduduk tempatan yang jadi guide dan porter tu? Sustainability. Dia jagalah bawah. Dia jaga. Dia ada inisiatif yang bagus tak? Di sana. Tak ada. Tak ada inisiatif. Tak ada. Dia tak ada inisiatif spesifik jadi bawah kita negara untuk jaga sustainable. Tak ada. Porter dia. Jadi porter ni, guide ni memang tak ada hubungan langsung dengan pemerintahan. Jadi kita kena deal sendirilah. Itu di mana? Di Aceh lah. Di Burni Telong dekat Aceh lain. Telong lah. Tapi di Kinabalu masa pergi ada kalau Kinabalu ni dia memang sudah diatur daripada Taman Nasional. Jadi mana-mana guide ni dia sudah verification lah, kan? Siapa-siapa guide, siapa guide yang berada di tempat pada hari ini, siapa guide yang udah naik ke atas. Karena kita masuk saja tu kena register dengan name tag. Bila tak ada name tag tu you tak boleh masuk. Pun you sudah masuk, hilang name tag tu you kena balik lah. Memang dikeluarkan secara paksa kan. Kalau you tak mau keluar, dikeluarkan secara paksa. Lepas tu untuk register ni dia ada 4 kali register. Masuk 1 kali, sampai Camp Summit Attack sekali, turun daripada Camp Summit Attack sekali, dan keluar 1 kali. 4 kali dia check kita punya ni. Nak makan pun kita dah bayar package kan. Kita nak makan dia punya buffet, dia kena check.
Nanti dia nama siapa, Rizky, nomor sekian dicarian. Oh okey, baru boleh. Macam itulah. Itu pun guide. Kita nama tu ada beda-beda paper kan. Paper ni dia bergantung pada guide. Guide ini nama Julian. Satu guide 10 orang. Nama-nama yang daripada guide ini adalah ini. Kita kena bayar dia, berarti 10 orang ni kena bayar dia. Tapi karena kita ada package, kita tak perlu bayar. Tapi ada peraturan, apabila lebih daripada masa yang ditetapkan kita kena charge lah, RM15. Dia peraturan macam ni. Jika besok hari setelah kita mendaki, kita turun, kita lebih daripada pukul 4, kita kena charge RM15. Tapi kalau tak lebih dari pukul 4, dia tak kena charge. Mungkin kita agak lambat sikit, dia pun harusnya dia dah selesai kerja kan. Tapi karena apakah kita memang lambat karena sakit kaki atau kita terlalu lalai di atas hingga menghabiskan banyak masa, dia pun akhirnya bekerja sampai lewat daripada pukul 4, dia kena charge. Jadi memang baguslah. Porter semua, kaki tangan tu tak cuman food and beverage, bukan cuman F&B. Dia punya souvenir, dia punya macam equipment ni pun dia rent kan. Trekking pole ke apa ke kita. Jadi bisa banyak dapat pemasukan lah dekat situ. Kalau Borneo Telong ni, misal dia tak buat pos-pos yang dalam bentuk permanen, tapi dia minimal jalur dia buat dengan permanen, yang bagus lah, yang safety lah untuk semua umur, minimal 6 tahun. Untuk camp dia tak punya hostel, dia tak punya pondok. Tak apa. Dia berarti kita di situ kena ada camping ground. Ya kan? Dia sediakan, jangan kita nak camping ni, mana ni harus bersihkan lagi untuk kita camping. Satu orang pergi, 2 orang pergi, 10 orang pergi, 20 orang pergi, rusaklah tempat tu kan. Tapi kalau dia sediakan ni camping ground ni dekat sini. Untuk pos 1 sini camping ground, ni pos 2 sini camping ground. Pun kalau orang dia tak punya tent, dia tak punya tenda, dia bisa rent di situ juga. Itulah tadi. Tapi kalau orang yang punya tenda, dia bisa boleh pergi langsung kan. Macam itulah. Harap memang Borneo Telong ni dikelola dengan baik, karena aku yakin Borneo Telong ni bisa jadi satu destinasi yang luar biasa. Minimal untuk orang awam tu tadi, atau orang yang kekurangan masa, kekurangan waktu dalam melakukan aktiviti yang terlalu lama. Sebab memang ni satu, yelah, di antara 2 masalah yang awak cakap tadi tu kan. Sebenarnya dia ni ada di situ tapi belum cukup juga informasi dia ataupun faktor dia. Tapi pada masa sama memang ada orang yang tahu dah datang dekat tempat tu, tapi tanpa tata kelola betul tu. Kalau race sebab satu masa nanti kalau awak viral kat tempat ni tanpa pengurusan betul, akan lagi teruk lah. Yalah. Kan? Jadi yalah kan, tapi itulah selalunya bila kita kata gunung ni dia associate dengan penduduk setempat, yang maknanya bila nak diwisatakan tu mesti kita kata yalah akhirnya macam mana. Ini dia buat taman daripada bawah tu. Dia cuma buat taman, dia tak buat jalur. Jadi kita bisa, memang tak ada jalur lah, tengok. Dia jalur ada, tapi jalur tu bukan jalur yang memang dikelola. Tak dikelola lah, memang untuk yang personal-personal saja. Maksudnya dia dah keluarkan uang dah untuk buat taman ni. Dia ada viewpoint juga taman ni, tapi dia ada juga jalur sebenarnya. Harusnya dia dah buat dah taman macam ni. Tapi taman ni tak jadi income buat dia. Dia semacam dia nak datang sini visit, naik Gunung Kinabalu, tapi you tak kasih kita fasilitas. You suruh datang tapi dia tak kasih fasilitas. Dia buat macam ni taman. Dana ni besar. Tapi kalau dia tiap-tiap tahun, Sahril, dinas daripada Aceh dia buat kalender event kan, daripada dinas tourism departemen. Dia buat kalender event. Ekspedisi Borneo Telong ni tiap-tiap tahun ada, dari 2019, 2020 sampai 2024 ni ada. Tapi dia tak pernah terlaksana. Kenapa? Karena tak ada orang minat. Pernah terlaksana satu kali, dia gagal. Dari mana kita bisa melihat kegiatan ni dia berhasil atau tak berhasil? Kita lihat dari capaian sukses orang dalam pencapaian summit. Kalau pergi 100 orang sampai summit 10 orang, you gagal. Berarti you tak manage mereka kan.
Tapi kalau dari 190, okey, kita bisa bilang yang 10 mungkin ada kelainan sedikit dalam pada kesihatan dia kah, daripada apa kan. Tapi kalau dari 100 sampai 30 you gagal. Berarti you 30% saja keberhasilan. Kita lihat dari pencapaian summit. Kenapa dia bisa gagal? Karena untuk memobilisasi orang dengan kapasiti 100 orang ini bukan mudah. Apalagi berjalan di gunung kan. Kita 10 orang saja nak jalan, ada satu dia berhenti, kita dah susah dah. Kan? Ini 100 dia nak misal buat. Sebenarnya itu bukan soalan yang susah. Itu kalau aku pikir itu mudah je lah. Cuman manage yang bagus. Kita bisa berangkatkan macam Kinabalu ni 10 orang dalam satu guide. Dia kena start 20 dulu. Betul. Selang 15 minit 20 lagi. Selang 15 menit dia selalu bertukar kan. Macam itulah kira-kira. Jadi ya harap-harap memang mungkin Sari belum pernah pergi. Ini dia orang yang punya waktu sedikit tak lama. Mungkin kalau naik Kemiri, naik Loser dia perlu 8, 10, 14 hari kan. Ini dengan mungkin Jumaat daripada Malaysia sampai sana dia langsung pergi daripada Borneo Telong. Lepas tu Sabtu dia pergi, Minggu dia summit, dia turun, balik lagi mungkin dalam 4 hari lah kalau dia airport belum aktif, karena harus balik Banda Aceh ni lama sikit kan. Tapi kalau dia airport dia aktif, dalam Jumaat, Sabtu, Minggu bisa dari Malaysia datang, mendaki Sabtu, Minggu lepas turun laju naik flight. Ambil flight agak telat sikit lah kan. Kira-kira semacam itulah. Tapi setidaknya dia tak perlu lama semacam Kemiri dan lain. Karena macam di dekat Banda Aceh tu ada Selawah Agam, tahu tak, yang dia berdiri sendiri tu. Okey, Selawah Agam juga punya potensi untuk itu. Tapi dia tak ada satu hal yang bisa kita tawarkan dengan baik dekat pada orang awam. Karena minat daripada pendakian gunung ni ada macam-macam lah. Yang paling banyak daripada awam adalah untuk melihat view, pemandangan yang cantik kan. Kalau terlepas daripada macam kita lah, mungkin kita tak terlalu sangat perlu pemandangan. Kita nak rasakan macam mana dia punya tempat tu tadi. Kita tak perlu pemandangan. Tapi orang awam ni dia nak pergi satu gunung, dia nak lihat awan, apa orang bilang, awan ambal tu kan. Ambal ada kan orang yang punya keinginan. Tapi kalau kita pergi naik Gunung Selawah ni, kita tak akan dapat tu. Kita akan hanya berdiri di hutan lumut. Tidak semua orang bisa nikmati tu. Beberapa raja. Tapi awam ni dia mau pergi sini kerana dia nak lihat tu tadi pemandangan macam ni lah kan. Dia duduk, dia lihat macam perempuan ni. Jadi ni dia punya potensi tinggi. Okey, Kemiri kita bisa lihat awan tu tadi. Loser kita bisa lihat, tapi dia makan masa yang lama kan. Inilah satu-satunya mungkin pilot project lah. Karena dia punya potensi itu tadi dia punya. Masa Kemiri itu bukan dataran tinggi sangat. Kita bermula dataran tinggi. Tinggi tu. Tinggi juga kan. Masa di rumah rumah Yudi tu tinggi tu. Dah 1000. Dah 1000. Lebih 1000 tu. Maknanya dia masih sebab dikira di 2000 lah kan. 2000 lebih kurang. Jadi dia buat macam ni kan. Itu dia buat tu taman tu. Coba. Iyalah, saya perasan lah. Masa saya pergi di Sabang tu, mana ada satu di hujung tu, di kilometer 0 tu, saya rasa ada satu kawasan yang dicuba macam ada nak bangun. Tapi itulah, sayang masanya akhirnya tak ada maintenance kan. Lihat ni macam ni kan. Seolah-olah cumanya macam satu masa dulu pernah ada spirit lah nak jadikan tempat ni sebagai tempat wisata ke tempat orang datang. Tapi dia tak punya konsep. Long term tu maintenance. Dia punya spirit tapi dia tak punya konsep tu tadi. Jadi dia buat macam konsep taman kota lah dia dalam fikiran kan. Karena dia harusnya buat satu studi banding, dan saya rasa Kinabalu ni adalah satu tempat yang cocok untuk you studi banding macam mana nak bangun satu wisata gunung preserve di atas gunung yang termanage dengan baik kan. Lihat contoh ni pada gambar ni, tak ada satu orang pun yang foto berdiri yang memperlihatkan sign daripada gunung tu kan. Tak ada sign kan. Semestinya buat saja satu sign, itu dah jadi satu komunikasi pada orang lain ketika foto-foto ni terlampir daripada Google ni kan. Oi, orang yang tak tahu ni, dia bisa kita klik ni kan. Ini daripada mana ni? Kita tak tahu. Tapi kalau dia ada sign di tengah tu, kita tahulah. Oi, kita baca sign tu kan. Oh, Kemiri, Borneo Telong ketinggian sekian, ini yang sekian kan.
wilayah mana misalnya kita buat. Pun kalau pemerintahan tempatan dia buat, dia bisa letak logo dia situ, ya kan? Pada sign tu kan. Artinya memang dia kelola ini tak. Jadi orang bisa buat suka-suka situ. Batu dia coret, ada gua dekat Summit Attack tu, dia coret lah dalam gua tu, dia tulis nama, dia tulis ini, dia tulis itu, dia buang sampah sembarang. Tak bisa. Ni macam ni apa ni? Ini dia buat sendirilah, sign dia buat sendiri. Dia bawa daripada bawah kan. Macam yang banyak datang Bumi Telong dan gambar ni ada dekat lokal Aceh ataupun banyak datang daripada lokal Aceh majoriti, lokal memang majoriti. Sebenarnya kalau dalam demografi Aceh, selain daripada Aceh Tracker, banyak grup yang banyak lebih dari grup yang banyak ada explore yang terakredited secara akademik itu ada lebih dari 30 grup. Itu yang akademik yang punya college tu tadi. Dia tiap-tiap college, tiap-tiap university dia punya. Itu ada lebih dari 30. Tapi kalau yang dalam bentuk community yang terdaftar daripada pemerintahan, ada juga macam Aceh Tracker lah kan. Tapi ada juga community-community yang tak terdaftar, yang kita hanya sekedar community just kalau kami bilang sana kopi darat lah kan. Kita datang, kita sharing macam tu. Banyak. Ada lah. Yalah, sebab sebelum ni dia Aceh ni tidaklah macam contoh kalau saya buka di Facebook, kalau kita cari trip ke Indonesia ni, memang posting daripada Malaysia ataupun operator Malaysia ni banyak menjurus kepada Indonesia ni sebelah Bromo kan. Ni okey, dari segi komuniti gunung lah apa yang saya nampak. Okey, Aceh ni memang saya tak pernah nampak lah ada operator yang bawa, betul. Ataupun memang. Mungkin pernah ada zaman, tapi mungkin zaman yang saya tengah aktif ni mungkin tak ramai yang ada akses ke sana lah kan, akses ataupun tak ada operator secara ni. Sebab tu orang Malaysia dia banyak dekat Jawa kan. Ramai yang curious juga yang tanya saya, sebab saya pun beberapa kali lah sampai ke Aceh kan. Masih kita kata tak tahu secara seluruh demografi ni kan. Apa. Tapi kita tahu kalau sebelum gunung ni Aceh memang ada kalau ada prospek pun kepada orang Malaysia sebelum ni untuk jalan-jalan tengok muzium budaya, makan dan sebagainya lah. Tapi selain daripada tu tak ramai yang tahu Aceh ni lah kan. Dan apatah lagi kalau di Malaysia ni kan ada Cina dan India, lagilah dia tak pernah kenal ataupun tak pernah, mungkin ada yang kenal dia. Itulah daripada sedikit view dia. Saya rasa orang awam memang suka lah view macam ni kan. Ini jauh, ini di Malaysia awak tahu viral gunung ni pun, gunung-gunung yang viral tu punyalah di Malaysia ni nak ke gunung sangat. Yang viral tu semua yang langsung tak ada view. Dah lah main dengan lecah langsung. Apa pun dah cukup viral dengan orang Malaysia. Sebab tu orang Malaysia juga ada beberapa bahagian orang tua ni yang suka ke tempat-tempat macam Aceh, Palembang. Dia suka ke kawasan-kawasan Bumi Telong ni pun dia track tak susah lah. Bisa lihat dari foto kan, perempuan-perempuan dengan tak pakai baju mountaineering pun dia bisa pergi dekat situ kan. Memang tak susah jalur. Jadi saya sampai tu masa yang second trip saya pergi dengan Janu tu, ada Guruteh, ada Takengon. Mana yalah. Sebelum sekarang ni yang saya pergi tu pun Takengon tu dia ada lihat post pandemik dah lah tak semeriah dulu kan. Dulu mana waktu meriah tu apa pasal tak tahu tempat macam ni ada kan. Pergi danau tiap minggu. Takengon ada pergi danau sehari. Ada pergi di Takengon. Daripada Bumi Telong ni, daripada kan. Bumi Telong ni, danau tu kita bisa lihat dari atas lah. Di dekat ni danau. Bumi Telong tu sinilah. Tapi di sini juga ada, ni namanya Bumi Telong. Di sini namanya, di samping Bumi Telong ni Burni Gerdung. Di sini dia ada namanya Burni Kleten. Burni Kleten ni dalam bahasa tempatan gunung artinya. Jadi orang setempatan situ dia sebut Burni Telong, Burni Gerdung, Burni Kleten. Burni Kleten ni dia punya ketinggian lebih tinggi daripada Burni Telong ni lah. Tapi dia agak terus sikit memang. Tapi kalau Burni Telong ni memang headland lah. Semua orang pergi. Anak kecil kalau di sana
SMP kami bilang sekolah menengah pertama tuh umur 14 15 dia bisa pergi. Dia 5 orang dia teman dia pergi lah ramai-ramai. Memang gunung safety, cuman kita nak buat dia manage lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk datangkan income, dan orang datang situ pun dia tak rasa yang terlalu sulit lah. Kita salah satu utama orang daripada dunia nih, kita perlu faham tentang toilet behavior. Toilet behavior orang ni beda-beda kan. Orang-orang Aceh, orang lain, orang Malaysia ke orang Europe ke orang mana, dia punya toilet behavior beda. Kita daripada membersihkan setelah buang air itu pakai air, Europe dia pakai tisu kan. Kita mungkin dengan toilet jongkok okey, mereka toilet duduk kan. Macam Kemiri kita nak buang air, kita cari mana-mana tempat agak terselubung sedikit dalam hutan. Tapi ada orang yang tak bisa buat macam tu. Betul. Dia rasa saya tak boleh buat macam ni, mungkin dia punya ini sedikit atau memang dia tak terbiasa kan. Artinya kita kena sediakan. Kalau kita nak visit, nak ajak orang pergi dekat situ, kita harus buat untuk facility dia. Betul, dan sebenarnya Rizky dan saya perasan memang perlu untuk volume besar sebab dia lebih guided. Kalau kita kalau katakan tempat yang jarang okey lagi. Tapi kalau dia dah mana-mana, kalau intention dia untuk memviralkan dan terima certain capacity, mesti benda tu akan jadi isu yang kena tackle awal. Betul. Sebelum dia jadi, sebab sejarah tu dah berlaku. Akhirnya orang buang merata-rata, tak pandai korek, tak ada manner, sebab benda tu memerlukan satu edukasi lain lagi, yang common sense level yang perlu. Jadi sebenarnya lebih senang kalau memang dah guided, dah korekkan lubang, letak satu ni lebih tertumpu pada situ lah kan. Jadi pun orang-orang awam macam anak-anak budak-budak baru ni, dia yang tak faham lagi, dia bisa pergi situ untuk training kan. Dia training. Jadi mana-mana nanti dia pergi gunung, dia dah tahu dah macam mana dia harus nak buat dekat gunung tu. Tapi kalau dia tak ada tempat dia nak training, dia buat sama lah macam saya bilang, rata-rata tempat orang pergi dia akan buat dengan cara dia sendirilah. Tapi kalau dia dah kena train dekat situ daripada kecil lagi, dia dah tahu dah macam mana dia nak pergi gunung ni, walaupun memang tak ada manage di gunung tu, tak ada facility, tapi dia dah tahu karena dia dah pergi satu kali. Macam akulah dah pergi Kinabalu kan, maka ide-ide ni akan tumbuh kan. Maka kita bisa melihat macam mana kita nak manage. Kalau Burni Telong tu dia buat Kinabalu, tak susah lah. Kinabalu tu 4,000, ini cuma 2,600, start daripada 1,600. Tak sulit untuk buat tu. Kinabalu tu listrik dia bisa sampai ke 3,800. Bang, tak enak lah di atas gunung pakai listrik, enak bakar api, boleh. Tapi kita harus sediakan minimal satu tempat untuk semua orang bisa rasa. You mau rasa itu, you pergi gunung lain yang belum orang pergi kan, yang belum jadi headline. Tapi gunung headline ni kena kita buat satu manage yang bagus, karena kalau tak dia rosak sendiri. Akan rosak sendiri karena orang ramai situ. Betul. Jadi orang coret batu, mana lagi orang foto dengan dia bawa pakai kertas, nanti kertas tu lepas dia foto dia buang aja situ.